Saya keluar, saya pegang, dan itu bahagianya saya bisa melihat anak saya. Saya tahan di dada saya selama 1 jam untuk menikmati, kan? Yaitu perbanyak hubungan seks. Dengan hubungan seks, halo, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Kiki dalam channel Mama Kiki di Belanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana mempercepat jika Anda akan lahiran, untuk mempercepat proses lahiran. Jika Anda sudah memasuki kehamilan usia lebih dari 37 minggu sampai 40 minggu, jadi otomatis Anda sudah capek hamil. Itu yang ini pengalaman saya sendiri ya. Perut gendut, tidur susah, mau ke kanan kiri susah, nggak bisa tidur. Jadi saya juga bermimpi untuk bertemu dengan anak babynya yang sudah di perut, sudah merasakan Anda gerak-gerak, nendang-nendang. Jadi Anda pengen segera bertemu. Waktu itu saya sudah usia 40 minggu, jadi saya sangat pengen ketemu anak saya. Jadi ada tipsnya bagaimana agar cepat lahiran babynya. Jadi ada tips yang pertama, datang ke jadi secara sendiri ya, lakukan sendiri tipsnya ini. Yang pertama, makan makanan pedas. Jadi saya banyak makan sambal. Jadi saya kan suka sambal, saya suka pedas. Jadi oke, enjoy. Tips yang kedua itu sangat enak untuk dilakukan, yaitu perbanyak hubungan seks. Dengan hubungan seks akan memstimulasi hormon agar cepat lahiran. Hormon untuk lahiran, saya tidak tahu prosesnya seperti apa, atau sperma itu juga menstimulasi agar baby itu cepat keluar. Jadi perbanyak seks, perbanyak berhubungan intim sama suami. Gitu, sepaksa suami kalau tidak mau. Itu yang saya lakukan. Tapi saya tetap telat. Jadi setelah 1 minggu telat, nggak lahir-lahir, cara-cara itu sudah dilakukan, nggak lahir-lahir, akhirnya saya nggak kuat lagi. Saya datang ke bidan, saya konsultasi ke bidan. Akhirnya bidan melakukan proses yang pertama, yaitu strippen dalam bahasa Belandanya. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesianya, tapi bidannya akan memasukkan 2 jarinya ke pintu keluar baby atau pintu rahimnya. Jadi dia akan memegang kepala babynya. Jadi untuk menstimulasi agar dia cepat keluar. Waktu itu anak saya belum turun, jadi kepalanya itu masih atas, dia agak susah. Terus kemudian 2 hari menunggu. Nah, tidak ada resultat, tidak ada hasil. Kemudian saya datang lagi ke rumah sakit, akhirnya diperiksa lagi di USG, dan di strip lagi. Ternyata bayinya juga sudah turun. Terus kemudian dokternya bilang, kamu mau menunggu apa enggak? Nunggu lagi apa enggak? Saya bilang, enggak dokter, saya enggak mau nunggu lagi, saya sudah capek nunggu. Saya pengen segera keluar anaknya, pengen ketemu anak saya. Oke, akhirnya saya buat janji ke rumah sakit untuk dikasih hormon oksitosin melalui infus. Jadi waktu itu saya datang ke rumah sakit jam 7 pagi, datang ke rumah sakit, kemudian dikasih hormon oksitosin, disuntikan, dosisnya kecil. Pertama, saya nggak merasakan sakit, nggak merasakan apa-apa. Ada bannya seperti ini, di perutnya itu dikasih ban untuk mengontrol seberapa sering kontraksinya perutnya itu. Onregelmatig, tidak teratur. Jadi waktu itu akhirnya sama bidannya dikasih tambahan dosis. Rasanya Anda merasakan sakit sedikit, lebih sakit sedikit, tapi masih bisa ditahan, oke. Kemudian agak lebih cepat lagi konstruksinya. Terus kemudian jadi dari jam 7 pagi sampai antara jam 10 pagi itu saya nggak merasa sakit. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12 sudah mulai sakitnya. Terus kemudian jam 12 siang itu benar-benar mulai sakitnya, Dan ingat tipsnya untuk mengurangi rasa sakit, lihat video saya sebelumnya sini ya, itu untuk mengurangi rasa sakit. Itu yang saya lakukan, dan itu juga benar-benar mengurangi rasa sakit.
Kemudian dan kemudian lahir akhirnya anak saya itu jam 7 malam. Nah, prosesnya dari jam 12 sampai jam 3 sore itu bukaan 10. Jadi prosesnya itu cepat, jam 12 sampai jam 3 sore bukaan 10. Akhirnya saya boleh keluar boleh mengejan. Ingat, ini tips dari saya, mengejan itu juga Anda harus konsentrasikan tenaga Anda, pikiran Anda ke rahim, ke lubang vagina, ke lubang rahim, agar bayi itu cepat keluar. Gitu teman-teman. Saya tidak seperti itu waktu itu. Jadi mulai jam 3 sore sampai jam 7 malam saya itu berjuang, tapi nggak ada hasil, nggak mau keluar anaknya. Terus akhirnya mau dipompa pakai vakum, di vakum bayinya, saya nggak mau. Akhirnya saya bilang, berikan saya kesempatan lagi untuk mengejam. Kemudian akhirnya berdoa kepada Tuhan, pada Allah, saya berikan saya energi untuk mengeluarkan anak saya tanpa bantuan vakum. Saya konsentrasikan penuh seperti pengalaman magical, seperti pengalaman pengalaman spiritual experience. Kemudian saya konsentrasi, semua tenaga saya ada pada bawah sini, dan anak saya keluar, dan saya pegang teman-teman, saya keluar, saya pegang, dan itu bahagianya saya bisa melihat anak saya. Saya tahan di dada saya selama 1 jam untuk menikmati anak saya. Mukjizat yang luar biasa. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Don't forget to subscribe. Bye-bye.